Halo, assalamualaikum. Beberapa hari terakhir ini saya menggunakan 2, malah 3 smartphone Samsung bersamaan. Pertama, tentu saja Galaxy S21 yang kemudian segera digantikan tugasnya oleh Galaxy S22 Plus. Satu lagi, yang terakhir saya jadikan smartphone kedua, di mana nomor WhatsApp yang banyak berisi grup keluarga, teman, dan juga korespondensi masalah pekerjaan berada. Ponselnya bernama Galaxy A03 yang dibanderol oleh Samsung seharga Rp1.799.000 untuk varian RAM 4GB dan storage 64GB ini. Dan Rp200.000 lebih murah untuk varian RAM 3GB dan storage 32GB. Meski punya triple card slot, safe to say ya, kalau lebih baik beli yang varian 464 saja. Kalau beli online, harganya tak banyak turun juga, paling murah saya temukan selisih Rp50.000 lebih murah. Ada beberapa hal yang menurut saya menarik dan akan membuat Galaxy A03 ini layak dipertimbangkan di level harganya. Tentu tanpa menutup fakta bahwa smartphone ini masih menggunakan port charging micro USB dan tak punya fingerprint scanner, dua hal yang bagi saya pun terasa cukup mengganjal. Yang sedikit mengherankan adalah bahwa Galaxy A03 ini justru hadir setelah Galaxy A03s. Namun, performance-wise bisa dibilang ini adalah peningkatan. Pemilihan chipset baru yang mungkin saja adalah efek samping dari kelangkaan chipset di pasaran, nyatanya jadi blessing in disguise. Konkretnya, saya bahkan bisa enjoy main PUBG Mobile di HP Samsung sejutaan untuk pertama kalinya. Fun fact, chicken dinner pula ya di percobaan pertama. Sedikit banyak, itu menunjukkan bahwa gameplaynya cukup bisa diandalkan. Settingan grafisnya sih mentok di HD ya, dengan frame rate high, dan saya lebih senang bermain di smooth high saja. Tentu level performanya berbeda dari apa yang ditawarkan mid-range smartphone ya, tapi segini udah lumayan banget. Dalam hal battery life juga, konsumsi dayanya tergolong awet. Dengan skenario sebagai ponsel kedua yang cukup aktif, bisa bertahan tanpa wifi selama 2 hari 5 jam dengan screen on time 7 jam kurang 4 menit. Lalu dengan WiFi dan sedikit peningkatan intensitas pemakaian, termasuk untuk gaming juga, bisa bertahan selama 2 hari 8 jam dan screen on time meningkat hingga 9 jam 10 menit. Dan itu adalah battery usage dari 100 ke 15%, so aman buat dibilang HP ini awet baterainya. Sudah tahu kan kalau Galaxy A03 ini pakai Uni-SoC Tiger T606 buat tabur pacunya. Skor AnTuTu benchmark versi 8-nya sekitar 153 ribuan. Saya pakai versi 8 karena AnTuTu versi 9 butuh RAM minimal 6GB. Untuk multitasking dan user experience, Galaxy A03 ini juga bisa dibilang bikin nyaman, perform well, dan cukup gegas. Menyapukan jari di layarnya yang hadir tanpa anti-gores terasa smooth dan diikuti juga oleh elemen visual yang dihadirkan. Kebanyakan pemakaian saya di smartphone ini adalah untuk konsumsi konten streaming sih, termasuk menonton pertandingan sepak bola live. Dan so far, untuk itu loudspeakernya usable, cukup powernya, namun rasanya bukan untuk enjoy musik dengan detail. Mengingat suaranya terbilang agak cempreng ya di volume kencang, power ada tapi kontrolnya memang sedikit longgar. Dari sisi software, Galaxy A03 ini masih menggunakan Android 11 yang dibalut dengan One UI Core 3.1. Ini adalah salah satu custom UI terbaik Android, namun versi lebih ringan. Tidak ada screenshot dengan palm swipe, tidak ada screen recorder juga, namun Samsung Keyboard dan clipboards-nya tetap hadir. Untuk biometri, syukurnya masih ada face unlock yang lumayan responsif jika cahaya cukup. Dan triggernya bisa dengan double tap di layarnya ya. Sayang memang tidak ada raise to wake di smartphone ini. Samsung mencoba menawarkan RAM dan storage yang lumayan lega di level harga segini. Bagi saya, setidaknya akan ada 2 tipe pengguna yang akan melirik Galaxy A03 ini. Pertama, seperti saya mungkin ya, yang smartphone utamanya pakai flagshipnya Samsung juga, dan ingin experience yang tak banyak berbeda di ponsel kedua untuk kebutuhan lain. Serius deh, secara performa dalam pemakaian normal, Galaxy A03 ini tidak membuat saya menunggu dan beradaptasi terlalu banyak. Cuma, saya harus sedia ekstra kabel karena perbedaan portnya sih. Coba kalau udah Type-C juga ya, makin keren mungkin.
Lalu kedua adalah mereka yang mencari smartphone utama di level harga terjangkau dan mempertimbangkan masalah brand dan juga layanan purna jual. Semisal mereka yang ingin membelikan ponsel untuk anggota keluarganya, orang tua atau anaknya mungkin. Karena saya saja mulai mempertimbangkan smartphone ini untuk anak saya yang mulai sering WhatsAppan dengan teman-teman sekolah online-nya. Saat ini dia masih pakai tablet tuh, dan kasihan juga berat ya bawa-bawanya. Kameranya lumayan, bisa untuk foto kegiatan sehari-hari, meski memang kamera depannya terasa kurang tajam di 5 megapiksel. Tapi tone warna kulit sesuai dan portrait mode juga bisa cukup rapi. Sewajarnya kamera ponsel di bawah 2 jutaan lah. Dan ini contoh perekaman video dengan Samsung Galaxy A03 di kondisi cahaya optimal ya. Silahkan disimak audionya. Biasanya Samsung audionya bagus, mikrofonnya bagus, tapi disimak aja. Karena ini mikrofonnya ada 2 tetap ya. Noise cancellingnya ada di atas. Oke, harusnya ngetes ini ya, di tempat yang rada banyak suara background. Barusan ada suara ayam, kedengeran nggak? Ayamnya Pak Satpam tuh. Bunyi mulu. Kalau saya mau voice over, buset dah. Udah gak kayak orang Cimahi ya ngomongnya, buset dah. Naon atuh orang Sunda mah. Ya pokoknya itulah. Silakan disimak audionya, komen ya. Tuh, ayam lagi. Ya ini suasana kerja saya. Kalau lagi syuting sih dibantu cahaya ya. Tapi biasanya kalau misalkan lagi voice over doang, saya cuma pakai satu lampu kayak gini nih. Ntar. Oke, nah kuning lampunya. Di Samsung Galaxy A03 ini rada putih ya kuningnya. Biasanya kayak gini kalau saya voice over atau rekam suara. Entah kenapa lebih fokus aja ya, mungkin karena tidak terlalu banyak cahaya. Itu pertama, kedua lebih adem kali ya. Kalau kena cahaya sorot kan lumayan panas juga. Dan lebih tenang aja sih ke suasana, ke jiwanya kalau digelapin kayak gini. Ini sekalian buat ngetes kalau low lights bandingkan sama yang tadi ya. Oke, kayak gini, dan kita nyalakan lagi lampunya. Kelihatan beda banget? Kelihatan beda banget nggak? Untuk desain, Galaxy A03 ini lumayan fresh pada bagian kamera bumpnya, dan back covernya enak di kulit berkat finishing matte dengan pola yang cukup berbeda juga. Tanpa gradasi dan tanpa finishing glossy adalah kesukaan saya. Walau memang back cover ponsel terjangkau Samsung yang paling cakep rasanya masih dipegang oleh Galaxy M12. Overall, buat saya Galaxy A03 ini menunjukkan peningkatan dari segi performa dibanding biasanya. Dan Samsung ngasih pricing yang udah mentok banget ya kayaknya, karena ini lebih murah 100.000 dari A03s lalu dengan varian RAM dan storage yang sama. Mungkin ini yang membuat harganya di online juga nggak selisih banyak ya. Semuanya kembali pada soal cocok tidak cocok dengan kekurangannya yang tadi sudah saya sebutkan. Dan juga faktor positif dari brand image maupun layanan purna jualnya boleh dimasukkan ke dalam pertimbangan Anda. Yang jelas, smartphone ini cukup gegas dan baterainya juga awet. Untuk kebutuhan casual sehari-hari, mulai dari school from home hingga opa-oma yang kangen cucunya, bisalah. Oke, demikian ulasan versi saya. Maaf kalau baru tayang ya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.